Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Anfal ayat 29. Di sini kita akan belajar cara membaca ra tarqiq yang benar sesuai dengan tajwid. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, apabila kita menemukan ayat yang panjang seperti ini, kita harus menentukan di mana wakaf kita yang baik. Tentunya dengan cara kita lihat di sini ada tanda baca atau kata depan yang sebelumnya itu kita harus berhenti. Contohnya di sini kalau sesuai makna ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Sampai di sini kita berhenti sebelum wawu. Kemudian kita ulangi dari mana? Dari yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau tidak kuat lagi sampai sayyi'atikum, ini sebelum wawu. Kita ulangi dari mana? Dari wawu lagi. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kemudian kita berhenti di sini. Itu kalau kita nafasnya pendek dan tidak kuat itu tidak masalah. Yang penting kita berhenti pada tempat-tempat yang bagus, sebelum wawu, sebelum summa, sebelum lam, sebelum kaf dan lain sebagainya. Kata depan, kata sambung itu bagus. Atau kita melihat terjemah ayat tersebut. Lama kelamaan kita akan tahu makna ayat dan kemudian kita bisa wakaf dan ibtidak dengan baik. Karena tujuan tajwid itu adalah salah satunya yaitu mengetahui cara wakaf dan ibtidak dengan baik. Baiklah, kita sekarang membahas tentang ra yang tarqiq atau ra tipis ya, terutama di ayat ini. Kita lihat di sini ada contoh dari ra yang tarqiq, ada ra sukun yang sebelumnya itu ada kasroh. Maka ini kita baca tarqiq atau tipis. Kemudian ada lagi di sini wa yaghfir lakum, ada ra sukun sebelumnya kasroh, ini juga ra tipis. Kalau yang ra tebal atau tafkhim, kita tahu kalau ada ra sukun sebelumnya ada dhammah atau fathah, itu disebut dengan ra tebal. Sekarang kita fokus ke ra tarqiq dulu ya. Ra tarqiq atau disebut juga muraqqaqah. Muraqqaqah itu tipis ya. Bagaimana cara membaca ra tarqiq atau tipis itu? Nah, caranya yaitu kita harus mengkebawahkan bibir kita ketika kita membaca ra ini, sehingga muncullah ra itu tipis suaranya ya. Atau orang kalau bibir kita agak ke bawah itu ya, itu meringis gitu ya. Wa yukaffir fir. Lain kalau mencucu wa yukaffiru, bukan seperti itu, tapi tipis itu bibir kita itu dikebawahkan atau meringis. Wa yukaffir fir wa yukaffir ankum. Demikian juga yang ini wa yaghfir lakum fir bukan firu tapi fir. Wa yaghfir lakum, lain dengan yang ini, yang ra tebal yang ini ya. Kalau yang ra ini sebelumnya ada dhammah, furqana tebal, bukan furqana tapi ditebalkan sampai boleh kita itu mencucu ya. Kalau istilah Jawanya itu bibir kita itu mencucu furqana. Nah, itu beda dengan yang tipis ini. Ini ra tarqiq ya. Ra tarqiq
Ra yang sebelumnya ada kasroh, atau ra yang dia itu terdapat di akhir-akhir ayat, misalnya ya, meskipun dia itu bukan sukun tapi dia itu misalnya berharokat apa gitu, tapi karena di akhir ayat dia itu menjadi sukun, sehingga kita lihat sebelumnya, misalnya sebelumnya itu adalah ya yang berkasroh, khobir tipis ya, khobir tipis, itu rok tarkik namanya, atau ro murokkoko, itu cara membaca untuk ro. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita bahas yang lainnya dulu sehingga kita bisa paham satu ayat ini di dalam ilmu tajwidnya. Ya ayyuhal, cara membaca ayyuha ini kita panjangkan dulu sebagai madja ismul fasil, ya-nya ini, kemudian tasydid ya ini harus jelas tasydidnya ya. Tasydid itu ditekan ke huruf ya-nya. Ya ai. Jadi ditekan, jangan ragu-ragu untuk menekan ke huruf ya-nya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini juga panjang, madja ismun fasil. Kemudian in tattaqullaha, in tattaqun nun mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki, kemudian tattaqullaha lafaz Allah yang dibaca tebal ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi ayat ini sangat bagus ya. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu itu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah itu akan menjadikan bagi kamu itu yaj'al lakum, akan menjadikan bagi kamu itu furqana, pembeda. Maka engkau akan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi kalau kita itu bertakwa kepada Allah sebagai orang-orang yang beriman, maka Allah itu akan memberikan sesuatu. Apa sesuatu itu? Adalah pengetahuan atau cara kita membedakan dengan baik mana yang benar, mana yang salah. Itu diberi pengetahuan kita, diberi petunjuk, maksudnya diberi petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Itu salah satu petunjuk yang agung dari Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Maka kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah itu wa yukaffir ankum ini menghapus ya, menghapus sayyi'atikum, keburukan-keburukan kamu akan ditutup oleh Allah. Keburukanmu itu akan ditutup oleh Allah, dianggap tidak ada sebagai ganti ya, karena kamu sudah bertakwa, maka dosa-dosamu, kejelekan-kejelekanmu bisa saja Allah itu akan menutupnya atau menghapusnya. Jadi menghapus kejelekan-kejelekanmu. Wa yaghfir lakum, dan ini yang terpenting ya, karena kita itu hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ridho Allah dan ampunan Allah. Jadi wa yaghfir lakum, orang yang bertakwa kata Allah dijanjikan untuk Allah itu mengampuni bagimu mengampuni dosa-dosamu ya. Dan ini sangat mahal harganya ampunan Allah itu yang kita perlukan, bukan apa-apa, bukan surga, bukan apa karunia, tapi yang terpenting itu adalah ampunan dari Allah. Terserah Allah kita itu bagaimana, yang penting Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu yang terpenting. Dan itu caranya kita yang pertama beriman, yang kedua itu bertakwa. Dan ini tantangan bagi seorang insan yang disebut dengan orang Islam atau orang beriman untuk selalu bertakwa, takut kepada Allah, sehingga dia akan diberikan petunjuk membedakan yang baik dan benar, mana yang baik mana yang buruk, sehingga akan ditutup oleh Allah, dihapus segala keburukannya dan diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, Allahumma amin. Wallahu dzul fadlil azim, wallahu dzul fadlil. Untuk membaca dhad ini kita baca bukan qalqalah ya, jadi ini tidak dipantulkan. Dzul fadlil azim,
Ini kita panjangkan mat tarik disukun. Dan Allah itu wallahu dzul fadlil azim. Allah itu mempunyai suatu fadilah keutamaan yang agung. Hanya Allah yang memiliki keutamaan yang agung. Kita hanya berdoa semoga kita semuanya menjadi insan yang beriman, bertakwa dan mencintai Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dari awal lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.